3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai, halo my dear sahabat semesta. Apa kabar hati kalian hari ini? Gimana perasaan kalian? Lagi happy? Lagi mellow? Atau lagi berjuang keras ngadepin sesuatu? Here I am, sahabat kalian yang siap nemenin, ngasih insight dan pastinya ngasih semangat biar kalian gak pernah ngerasa sendirian. Anyway, aku kangen banget sama kalian. By the way, absen dulu yuk. Dari mana aja nih kalian nonton video ini? Komentar ya di bawah, siapa tahu ada yang sama kotanya, bisa saling sapa ya kan. Pertama-tama yuk sama-sama kita ucapin alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pemilik semesta raya ini, karena masih ngasih kita kesempatan luar biasa buat ketemu lagi di ruang belajar yang penuh dengan cinta kasih ini. Jujur li, aku itu ngerasa ini privilege banget loh, karena nggak semua orang itu dikasih waktu, dikasih kesehatan dan hati yang lapang buat sama-sama belajar bareng kayak gini. Aku juga pengen bilang terima kasih untuk hari kemarin yang telah kita lalui, yang sudah kita lewati ya, meskipun kadang nggak semua berjalan dengan mulus, walaupun terkadang semua nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap banyak pelajaran dan berkahnya. Terima kasih juga untuk hari ini, saat ini, detik ini, right here, right now, karena kita masih punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk mencoba kembali, dan untuk lebih bersyukur lagi. Dan terima kasih juga kita ucapkan gak lupa untuk hari esok yang gak jaminan akan datang, yang belum kita lihat, belum kita lalui, tapi pasti akan selalu membawa harapan baru. Oh ya, buat kalian nih pejuang investasi masa depan, jangan pernah berhenti ya, terus bangun pasif income kalian secara konsisten, sabar dan fokus, karena trust me, hasilnya bakal luar biasa kalau kalian gak menyerah ya. Yuk, saatnya yuk kita buka-buka email yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestan gokil kali ini datangnya dari Kang Jaguar di Depok. Katanya gini, namanya juga manusia hidup, pasti diselimuti masalah. Lah kalau diselimuti wijen ya jadi onde-onde dong. Thanks ya for the vibes-nya. Oke, by the way, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, aku mau promosi dikit boleh ya? Kalian tahu nggak kalau di online shopnya Cawan Kosong literally semua yang kalian butuhin itu ada. Dari beauty care biar kulit glowing dan sehat, ada fashion kece buat cewek maupun cowok biar makin pede, ada healthcare buat jaga kesehatan keluarga, kosmetik, household biar rumah kalian itu juga wangi dan bersih, bahkan sampai gadget-gadget keren yang bisa bikin hidup kalian makin gampang. Jadi please ya, dukung aku dengan check out sekarang. Paymentnya tunai, jangan pakai utang ya. Healthy mindset itu juga termasuk bijak dalam belanja. Remember that. Linknya udah aku taruh di deskripsi box bawah. Tinggal klik dan check out. Jangan nunggu nanti-nanti, karena nanti itu nggak pernah datang kalau kalian nggak mulai dari sekarang ya. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke pembahasan topik kita hari ini. Apa sih Min topiknya? Topiknya ini hidupku. First thing first, tema kali ini tuh ini hidupku. Ya, ku jalani, ku nikmati, ku syukuri, selebihnya wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah.
Correct me if I'm wrong ya, tapi bukankah sering banget kita itu terlalu sibuk ngatur-ngatur? Kita terlalu sibuk untuk mengontrol, bahkan menuntut hidup ini harus mesti sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Padahal sebenarnya kita itu cuma hamba, nggak pernah tahu skenario besar apa yang Allah siapin buat kita. Sometimes kita itu lupa bahwa melepaskan bukan berarti kita itu mengalah, tapi justru cara kita nunjukin rasa percaya sama rencana besarnya Sang Maha Pencipta. Honestly, aku pernah kok ada di titik itu. Aku pernah banget ngerasa semua yang aku telah perjuangin kayak nonsens banget. Kayak ya Allah, aku ini udah berusaha segini kerasnya loh ya Allah. Kenapa sih kok masih gak ada hasilnya? Tapi guess what? Di momen ketika aku belajar ikhlas, tiba-tiba Allah ganti semua rasa sakit itu dengan sesuatu yang jauh lebih indah, wonderful. Dan suddenly baru aku sadar kalau kebahagiaan itu bukan tentang punya semua yang kita inginkan, semua yang kita mau, tapi tentang bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Maybe kamu juga pernah ngerasa kayak aku, capek sama masalah-masalah yang gak kelar-kelar, kecewa sama ekspektasi, kecewa sama pengharapan yang gak pernah kesampaian, atau ngerasa hidup ini gak adil. But sorry to say, kalau mindset kita cuma fokus ke kenapa, mengapa, kenapa ya kok aku, kita gak akan pernah menemukan jawaban. Yang bisa kita lakuin adalah belajar untuk menerima sambil tetap berusaha. Because ikhlas itu bukan berarti kita itu berhenti, tapi tetap bergerak sambil menyerahkan hasil akhirnya ke Sang Maha Pemilik, ke Allah. Actually, hidup ini itu bukan tentang siapa yang paling cepat atau yang paling kaya. Hidup ini tentang siapa yang paling sabar, paling percaya, dan paling konsisten. Karena whenever kamu pasrahin urusanmu kepada Allah, kamu sedang membuka ruang untuk keajaiban yang gak pernah kamu bayangin. Privilege terbesar yang kita punya sebagai manusia yaitu doa dan keikhlasan. Doa adalah cara kita bicara, koneksi sama Allah, dan ikhlas adalah cara kita mendengar jawabannya. Expand dulu cara pandangnya kamu, karena mind is creating. Apa yang kamu yakini, kalau kamu yakin hidupmu hancur, maka itulah yang akan kamu lihat, dan itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu yakin bahwa semua proses ini menuju kebaikan, maka perlahan semesta akan ikut bekerja sama dengan keyakinan kamu, dan pasti itu akan terjadi. Sayangnya banyak orang yang stuck di fase mengeluh dan terus mengeluh tanpa pernah benar-benar mencoba untuk mengubah mindsetnya. Dan unfortunately, itu yang bikin kita nggak pernah maju. Padahal setiap masalah itu hadir bukan untuk ngancurin kita, tapi untuk membentuk kita. Dan finally, aku cuma pengen kamu ingat satu hal. Remember this, seburuk apapun keadaanmu, itu bukan akhir cerita hidupmu. Selama kamu percaya, selama kamu gak berhenti, selama kamu gak nyerah, dan selama kamu pasrah sambil tetap terus berusaha, somehow Allah akan mengubah situasi paling terpurukmu menjadi momen terbaik dalam hidupmu. First of all, bisa nggak kita jujur sama diri kita sendiri? Hidup ini nggak pernah berjalan mulus, bener nggak? Bener kan?
Maybe kita ini sering berpikir, kenapa ya hidup orang lain itu kayaknya kok gampang banget, mulus banget. Sementara aku harus jatuh bangun, harus berdarah-darah dulu, harus bersakit-sakit dahulu. Honestly, itu nonsense. Karena sebenarnya gak ada hidup orang yang benar-benar mulus. Yang ada hanyalah cara mereka menyembunyikan luka dan cara mereka bangkit dari jatuhnya. Aku mau kamu inget ini, setiap orang punya jalannya masing-masing. Apa yang kamu lihat di luar sana, itu hanyalah highlight hidup orang lain, bukan realita sepenuhnya. Dan by the way, pernah nggak kamu ngerasa iri sama orang yang kelihatannya sukses banget, punya rumah mewah, bisnisnya lancar tanpa hambatan, pasangan yang suportif, dan hidup kayak nggak ada masalah sama sekali? Correct me if I'm wrong. Tapi sering kali kita itu lupa, mereka pun punya proses yang panjang banget yang nggak kelihatan oleh kita. Aku mau cerita dikit. Ada satu masa dalam hidupku di mana aku itu benar-benar berada di titik terendah. Semua terasa hancur berantakan. Usaha yang aku bangun gagal. Zong. Orang-orang terdekat gak ada yang benar-benar ngertiin aku. Dan aku cuma bisa nangis setiap malam sambil nanya, ya Allah, kenapa sih? Kenapa aku? Rasanya dunia ini gak adil sama aku. Rasanya semua doa aku gak pernah sampai ke langit. Tapi guess what? Justru di titik itu Allah ngajarin aku arti wa ufawwidu amri ilallah. Aku belajar ngelepasin, bukan karena aku itu gak peduli, tapi karena aku sadar aku gak pernah bisa mengendalikan semuanya. Dan ketika aku belajar ikhlas, ketika aku berhenti menuntut hidup harus sesuai dengan keinginanku, harus sesuai dengan apa yang aku mau, tiba-tiba keajaiban mulai datang satu persatu. Slowly but surely aku mulai ngelihat terang dari gelap yang dulunya menyesakkan. Sometimes kita itu nggak sadar kalau masalah yang kita benci saat ini sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Dan sayangnya banyak banget orang nyerah terlalu cepat. Karena mereka itu memilih berhenti berjuang hanya karena nggak kuat untuk nunggu, gak kuat untuk melaluinya. Padahal yang mereka tunggu bisa jadi tinggal sejengkal dari jaraknya. Dan actually ikhlas itu gak mudah, sama sekali gak mudah. Aku tahu banget rasanya menerima keadaan yang gak sesuai keinginan kita itu bikin dada itu sesek banget. Tapi remember that ikhlas bukan berarti pasrah buta. Ikhlas itu tetap berusaha, kita tetap berusaha, tetap bangkit, sambil yakin kalau Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Aku kasih contoh lain ya, Ada seorang temen yang pengen banget punya bisnis. Semua modal dia kumpulin, semua waktu dan tenaga dia curahin, tapi bisnisnya gagal total. Gak berhasil, dia marah sama keadaan, bahkan sempat marah sama Allah. Tapi setelah dia istighfar, setelah dia berhenti nyalahin keadaan, dia coba lagi dengan pola yang berbeda. Dan hasilnya, usahanya kali ini berhasil dan justru melejit. Dia bilang ke aku, ya mungkin Allah cuma aku mau belajar lebih dulu kali ya. Karena kalau bisnis pertama aku berhasil, aku gak akan tahu loh caranya bertahan kalau ada badai seperti ini. Yeah, that's right. See, sometimes kita itu cuma perlu ngelihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang lain. Karena mind is creating. Apa yang kita fokusin, kalau fokusnya ke kenapa ya kok aku gagal, ya kamu akan rasain semua kekecewaan. Tapi kalau kamu ubah fokusnya, apa yang aku bisa pelajari dari semua kegagalan ini,
Apa sih yang bisa aku pelajari dari semua kegagalan ini? Maka kamu akan menemukan kekuatan yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya. Privilege terbesar kita sebagai manusia adalah kita bisa memilih cara kita merespon hidup. Kita gak bisa ngontrol semua hal di luar sana, tapi kita bisa mengontrol cara berpikir kita. Mindset yang sehat itu penting banget, karena pikiran yang sehat akan melahirkan tindakan-tindakan yang sehat, dan tindakan yang sehat akan membawa kita ke arah hidup yang jauh lebih baik. But sorry to say, banyak banget orang yang lebih suka tenggelam dalam drama ketidakberdayaan. Mereka sibuk ngeluh-ngeluh terus, sibuk ngebanding-bandingin hidupnya dengan orang lain, sampai mereka itu lupa kalau setiap detik yang mereka buang untuk mengeluh-ngeluh itu gak akan pernah bisa kembali. Dan probably kamu juga pernah ada di fase seperti itu, ngerasa hidup ini gak fair, merasa hidup ini gak adil sama kamu. Tapi coba deh ubah cara berpikirnya kamu. Whenever kamu ngerasa down, katakan pada diri kamu sendiri, ini hidupku, ku jalani, ku nikmati, dan ku syukuri. Selebihnya ya aku serahin kepada yang maha tahu jalannya. Dan lihat bagaimana perlahan hatimu akan menjadi terang dan tenang. Suddenly kamu akan merasa keajaiban kecil datang satu persatu. Mungkin bukan langsung berupa uang miliaran, atau rumah mewah, atau mungkin pasangan idaman, tapi kamu akan ngerasa hati yang lebih tenang, hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, dan jalan keluar yang tiba-tiba terbuka begitu aja dengan mudah. Somehow hidupmu akan jadi lebih ringan untuk dijalani. Dan finally, kamu akan sadar kalau semua proses pahit yang pernah kamu lewati itu sebenarnya itu bukan hukuman, tapi itulah cara Tuhan untuk menguatkan kamu. Karena as long as kamu hidup, ujian itu nggak akan pernah berhenti. Tapi percayalah, setiap ujian selalu membawa hadiah di baliknya. Aku pengen kamu ingat satu ini. Kamu berharga, kamu cukup, dan kamu punya kuasa untuk memilih cara kamu menjalani hidupmu. Jangan biarin kegagalan, rasa sakit, atau omongan orang lain mendikte hidupmu, menjadi remote control hidupmu. Ini adalah hidupmu, bukan hidup mereka. So, hiduplah dengan prinsip bahwa semua yang terjadi itu, baik yang manis maupun yang pahit, itu adalah bagian dari skenario indah yang sudah ditulis oleh Allah. Tugas kita itu hanya satu, menjalaninya dengan sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepadanya. So, first thing first, benang merah dari semua yang kita bahas tadi adalah hidup ini bukan soal mengendalikan semua hal, tapi soal bagaimana kita merespon setiap keadaan dengan ikhlas, dengan syukur, dan dengan mindset yang sehat. Karena honestly, hidup itu penuh dengan misteri. Sometimes jalan yang kita kira buntu ternyata hanya belokan untuk menuju kejutan indah yang sangat besar. Ini hidupmu, jalani, nikmati, dan syukuri. Selebihnya serahin sama Allah Sang Maha Pengatur segalanya. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha. Teruslah bergerak sambil tetap percaya bahwa skenario terbaik sudah dipersiapkan untuk kamu. Kamu tinggal menjalani aja. Mind is creating reality. Pikiranmu menentukan rasa dan arah hidupmu. Fokus pada hal yang baik, maka yang datang padamu juga akan baik-baik saja. Masalah bukan hukuman, itu adalah hadiah tersembunyi yang melatih kesabaran dan keteguhan hatimu. Hidup bukan lomba,
Kamu nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Jalannya berbeda, ya, ceritanya berbeda, jalannya berbeda, waktunya juga berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi versi terbaik dirimu. Begitu ya teman-teman. So saatnya aku ucapin apresiasi buat kalian. Anyway, aku gak akan pernah berhenti bilang thank you untuk kalian semua. Dari hati yang paling dalam aku bener-bener berterima kasih pada sahabat-sahabat semesta yang udah support channel ini dari awal. Kalian yang udah share link video ini ke grup komunitas, ke komunitas afiliator, komunitas influencer, sampai ke grup para konten kreator. Bayangin deh, dari channel ini yang awalnya cuma beberapa subscriber, yes beberapa aja, sampai sekarang alhamdulillah kita bisa berkembang pesat seperti ini. That's amazing. Itu bukan karena aku aja, tapi karena kita semua bagian dari perjalanan channel ini. Dan percayalah, support kalian itu bukan cuma angka, tapi doa dan energi yang bikin aku terus semangat bikin konten yang powerful dan inspiratif. Oke, teman-teman sahabat semesta, sebelum aku pamit undur diri, aku mau bilang sesuatu yang penting. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan langkah-langkah kalian ringan, rezeki kalian deras seperti air hujan, hati kalian lapang, dan semua impian baik kalian dimudahkan jalannya. Aku tahu banget perjalanan hidup ini gak mudah, tapi ingat, remember, kamu gak pernah sendirian. Selama kamu percaya, berusaha, dan menyerahkan hasilnya pada kekuatan yang maha tahu jalannya, maka keajaiban akan terus datang whenever, dan dalam bentuk yang gak pernah kamu duga. Oh iya teman-teman, aku mau apologize ya kalau selama racikan kata dan storytelling aku tadi barangkali ada yang kurang berkenan di hati kalian, atau ada kalimat yang salah ucap. Aku cuma manusia biasa yang gak luput dari khilaf ya. Mohon dimaklumi, ambil semua yang positif dan buang yang negatif, karena yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang kurang sempurna itu datangnya dari aku ya. By the way, aku harus OTW nih. Aku mau urgent banget ke balai desa. Kali ini aku jadi peserta sekaligus panitia lomba 17-an. Plus ada undangan rapat anggaran desa, sekalian jalin kerjasama kontrak bisnis jualan UMKM. Biar semesta raya ini makin banyak merestui langkah-langkah usaha lokal. Dan ya ampun, aku nggak sabar rasanya bisa ketemu sama ibu-ibu kader. Kita pasti bakal nostalgia sambil ngebahas seputar mindset sehat, supaya hidup kita itu lebih selaras dan gak gampang tersesat. Kalau sekiranya nanti cuacanya mendukung, aku sempetin live dari sana ya, biar kalian bisa ikut ngerasain vibe serunya suasana desa sambil lihat aku jadi panitia lomba. Oke teman-teman, finally inget ya, inget, hidup ini cuma sekali, jadi jalani dengan hati yang lapang. Tertawalah lebih sering, maafin lebih cepet, cintai dirimu lebih dalam, dan percayalah bahwa kamu layak bahagia. Oke, sebelum aku benar-benar pamit, izinin aku tutup dengan gaya khas kita. Hidup boleh ribet, masalah boleh datang. Masalah boleh datang silih berganti, tapi kita tetap wajib kece, tetap wajib semangat, dan tetap wajib waras. Oke, aku cabut dulu ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana kamu nonton video ini. Siapa tahu nanti aku sebutin di live berikutnya. Bye my dear sahabat semesta. Jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, jaga jiwa kamu. Tuhan semesta raya selalu memudahkan semua jalan kalian. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.